Baik pemirsa, kembali lagi di Penyejuk Kolbu. Masya Allah, luar biasa ini dari MT Ar-Rahman ya. Oke, udah ini kita langsung aja. Kalau biasanya di episode kita yang tidak spesial karena kita di studio, tapi hari ini spesial karena memang kita mengadakan on the spot langsung nih. Saya pertanyaannya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini nih ya. Oke, untuk yang pertama yang mau bertanya silahkan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Ar-Rahman Geraha Indah Sukaraja Kota Bandung. Tanya dong Ustadz, Boleh dong. bagaimana caranya agar berbicara terjaga dan tidak menyakiti hati orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan dong yang bertanya ya. Luar biasa nih Ude ya, semangat sekali Ibu tadi bertanya agar kita ini ketika berbicara itu tidak menyakiti orang lain dan juga kita selalu ingat gitu tentang pembicaraan kita itu kayaknya ini bakal bikin orang sakit hati nggak ya gitu. Nah ini gimana nih Ude? Baik, pertanyaannya bagus. Terima kasih ya Ibu. Juga pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bagaimana saat ketika kita berbicara tidak menyakiti perasaan orang lain. Maka sebelum kita bicara itu harusnya kita pikir dulu, Kak. Jadi jangan sampai saat berbicara kemudian kita tidak berpikir apakah pembicaraan ini memadorotkan atau manfaat. Nah, kebanyakan orang, mohon maaf, saat berbicara kemudian asbun ya. Asbun itu apa ya? Asal bunyi. Asal bunyi aja. Nah, kita nggak boleh. Kan kita punya etika dong. Kita itu punya aturan dalam Islam. Maka bersyukur kita berada dalam naungan Islam ya Bu ya. Semuanya diatur dalam Islam. Termasuk ketika berbicara. Jangan kemudian pembicaraan itu ternyata sedikit tapi nyelekit gitu. Kata-katanya sedikit, enggak sih sampai teriak-teriak itu ya Kak ya. Rendah suaranya juga enak kedengarannya. Tapi ternyata konten ataupun isi pembicaraan itu menyakitkan perasaan dia, nggak boleh. Bahkan udah ada kan satu apakah itu hadis atau peribahasa kata mutiara yang dari lebih baik kita diam daripada kita berbicara yang buruk gitu. Ya, itu hadis Nabi. Jadi kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita nggak bisa bicara yang baik, atau suelah jemplingnya, udah diam aja. Tapi kalau ketika kita bicara, pembicaraan itu menyejukkan, kayak tadi tuh. Penyejuk kolbu insya Allah membuat hati kita sejuk, semakin sejuk, lebih sejuk lagi dengan es jeruk misalkan ya, karena di mejanya masih kosong. Kan insya Allah itu makin sejuk ya, makin sejuk. Nah, jadi teman-teman juga, ini saya anggapnya teman-teman, karena seusia dengan saya, rata-rata 19 tahunan kan di sini ya. Jadi gitu ya. Jadi berpikir dulu, jangan kemudian kita berbicara lantas ada kata-kata atau kalimat menyakitkan perasaan dia. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi Ibu daripada bikin sakit hati orang lebih baik udah diem aja gitu kan, nggak usah ngomong gitu kan. Tapi sebenarnya kadang kan ada dia diam tapi diamnya itu menimbulkan pertanyaan gitu kan. Contohnya, mau ini? Nah, itu juga sebenarnya gesturnya ya. Itu gestur ya Bu ya. Sebenarnya itu tidak berbicara tapi itu bisa menyakiti orang lain kan sebenarnya gitu kan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Beritakan tepuk tangan dulu dong ya. Oke. Berikutnya silakan saya berikan kesempatan lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yayat dari Majelis Taklim Ar-Rahman Sukaraja Bandung. Mau bertanya dong. Silakan Ibu. Pada zaman sekarang ini ada sebagian anak yang merasa kesal kepada orang tuanya yang bersifat kekanak-kanakan karena faktor umur. Bagaimana Ustadz cara menyikapinya? Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi, tepuk tangannya dong. Masya Allah, luar biasa. Ini pertanyaannya juga sangat relate ya. Aduh, relate tahu kan? Relate itu adalah sangat sesuai dengan keadaan saat ini nih. Udah terkadang banyak yang ada yang diupload di media sosial malah ya. Kalau misalkannya ketika dia mengurus orang tua yang sudah sepuh, yang sifatnya kekanak-kanakan, mungkin saja ada kondisi di mana merasa tidak tahan, sehingga dia stres dan lain-lain, karena memang kalau udah sepuh kan, apalagi yang demensia, dia kembali seperti anak balita atau anak kecil nih. Sehingga ya kata-katanya kasar, kadang menyakitkan, tapi sebagai anak, kita posisinya yang harus bagaimana udah ya? Ya, pertanyaannya bagus. Ibu-ibu, saya juga Aka, kita terlahir tidak mungkin pas borojo langsung gede kayak gini ya. Kita terlahir dari seorang bayi gitu ya, dari anak-anak. Ingat gak ibu-ibu waktu dulu bagaimana perhatian, cinta kasih sayangnya orang tua kita kepada kita? Masya Allah ya. Nggak ada kata-kata buruk, nggak ada kemudian marah-marah ya. Orang tua ini luar biasa, orang tua kita ini luar biasa. Maka dalam setiap doa kan kita minta ke Allah itu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Sayangi orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi semua orang tua pasti sayang. Dan ini kerasa sekali ketika saya menjadi orang tua, pasti saya juga sangat sayang dan mencintai anak saya ya. Nah, bagaimana sikap kita ketika alhamdulillah qadarullah Ustadz, orang tua saya ini sekarang udah berumur 170 tahun, misal gitu ya. Tapi qadarullah di tengah usia yang semakin tua ini, ya tadi balik lagi ke seperti anak-anak. Nah, maka sikap kita adalah bersabar. Itu orang tua kita loh ya. Ingat dengan perjuangan mereka ke kita waktu kecil. Yang kedua, ingat orang tua ini bisa menjadi sumber kebaikan buat kita ya. Kan kalau orang katanya kalau pengen sukses dunia akhirat itu kuncinya dari orang tua ya. Apalagi ibu pertanyaannya mungkin mewakili pemirsa yang masih punya orang tua. Sayang kalau kita tidak memaksimalkan, memanfaatkan dalam kebaikan gitu ya. Minta doanya, minta cintanya. Secapek, selelah apapun, seletih apapun kita dalam melayani orang tua, insya Allah jadi pahala juga. Dan insya Allah menjadi jalan surga buat kita ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa ya. Tadi pertanyaannya beragam. Dari mulai tadi etika berbicara kepada yang lebih muda, kepada sesama kita, sampai tadi itu kan termasuk etika berbicara kepada harus dijaga juga pembicaraan kita ya kepada orang tua. Ya, karena kan takutnya kalau misalkannya kita dikutuk gitu. Jadi anak durhaka gitu ya. Seperti cerita Malim Kundang ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai begitu ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya pembicaraan kita kali ini tentang etika berbicara, namun setelah jeda pariwara berikut ini.